Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan post insight. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar tentang account insight gitu ya. Jadi ada perbedaan apa yang disebut dengan post insight. Jadi post insight itu ada di bagian konten, kemudian di bagian post seperti namanya adalah post insight. Jadi Anda klik CO atau Anda paling mudah kalau misalnya Anda mau melihat kinerja dari postingan Anda gitu ya. Jadi kalau account insight itu bicara tentang kinerja dari account Instagram kita secara keseluruhan, sedangkan post insight itu akan bicara tentang individu per setiap website, bukan individu ya, per masing-masing postingan kita. Nah, sebagai contoh gitu ya, saya punya konten yang paling terbaru adalah konten yang ini ya. Jadi baru diposting 18 jam yang lalu. Nah, kalau sudah Anda tap seperti ini, Anda akan melihat bahwa di sini ada yang namanya view insight di bawah konten. Jadi view insight inilah yang kita klik. Inilah yang disebut dengan post insight gitu ya. Jadi kita akan melihat metrik setiap postnya. Nah, di post insight itu langsung menampilkan yang namanya interaksi yang didapatkan oleh konten gitu ya, baik itu like, comment, share dan juga save. Kemudian ada juga profile visit dan reach gitu ya. Tapi kalau untuk melihat lebih detail, Anda swipe ke atas, jadi Anda tarik ke atas gitu ya. Anda tarik ke atas sehingga dia akan muncul data lebih banyak gitu ya. Nah, kalau Anda lihat konten ini, kita mendapatkan interaksi 755 interaksi ya, terdiri dari 755 profile visit ya. Kemudian website klik 18. Kemudian kalau Anda lihat di sini discovery itu kalau Anda klik I-nya adalah impression, reach dan follow gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini follow-nya saya dapat dari konten ini saya dapat 110 followers baru. Jadi ya cukup banyak gitu ya. Lumayan dari satu postingan. Jadi kalau misalnya Anda bisa dapat 10 artinya Anda nambah 1000 gitu. Jadi ya semakin banyak Anda posting konten gitu ya, maka semakin tinggi tingkat follow-nya. Nah, kemudian reach itu adalah jumlah jangkauan, berarti jumlah orang yang melihat konten ini yang dijangkau gitu ya. 25.974. Kemudian Anda bisa lihat di impression. Impression ini adalah impresinya itu terdiri dari apa aja. Nah, yang dari home ada 19.000 orang. Kemudian dari explore 720 orang, sedangkan hashtag dari hashtag 541 orang gitu ya. Impression, bukan orang ya. 541 impresi, 720 impresi, kemudian dari other 8.000. Jadi kalau Anda lihat apa yang saya perhatikan gitu ya. Untuk account yang masih baru, jadi di bawah dari 5.000 followers, Anda akan lebih banyak bertumpu ya pada impresi dari hashtag, benar gitu ya. Jadi goal Anda adalah harus mencari hashtag mana yang paling bagus untuk mendapatkan impresi, karena impresi besar gitu ya. Jadi Anda harus paham logika ini. Anda mendapatkan impresi dulu dari postingan. Jadi semakin besar impresi, semakin banyak orang yang dijangkau. Oke. Semakin banyak orang dijangkau, semakin besar juga kemungkinan orang itu visit, gitu ya. Nah, semakin banyak orang yang visit, semakin banyak juga orang yang bisa klik website Anda dan semakin banyak orang yang follow. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi jangan terbalik ya. Jadi kalau Anda bertanya, Mas kok nggak ada yang follow? Saya nanya dulu, berapa besar, ada impresi nggak? Oh ternyata nggak ada impresi. Ya udah benerin cari cara gimana dapat impresi, gitu ya. Kalau misalnya, oh Mas ternyata impresinya banyak kok, impresinya banyak. Gimana profile visitnya? Oh ternyata profile visitnya dikit Mas. Oh saya tahu berarti artinya konten Anda konten hard sell, orang nggak suka. Kalau konten itu nggak suka, orang nggak akan visit. Nah gitu ya. Tapi kalau misalnya impresinya ada, profile visitnya lumayan gitu ya. Ada misalnya ada 50, ada 100, ini ada profile visit gitu ya. Tapi nggak ada yang follow, artinya feed Anda atau bio Anda bisa jadi membuat orang mundur untuk follow. Jadi ada proses-proses tertentu yang harus Anda pahamin agar tahu di mana penyakit dari account tersebut gitu ya. Nah, tapi ya Anda sudah paham sedikit gitu ya. Kalau misalnya Anda bingung, Anda coba ulangin pelan-pelan apa yang saya katakan gitu ya. Kemudian Anda coba telaah sendiri gitu ya. Nah, balik lagi ke post insight. Jadi account yang masih baru gitu ya, account di bawah 5.000 follower biasanya akan bertumpu besar dengan yang namanya hashtag gitu ya. Karena explore biasanya belum dapat gitu ya. Jadi biasanya lebih banyak dari hashtag. Kemudian kalau misalnya account Anda udah muncul 1.000, 2.000 gitu ya, nanti Anda akan bertumpu dari home. Jadi orang-orang followers Anda, kemudian followers Anda yang nge-share. Nah,
From other itu banyak sekali sumbernya, bisa jadi location kalau Anda pakai location, tapi mostly atau kebanyakan itu bisa didapat dari share. Jadi baik itu story share, baik itu WhatsApp, baik itu Telegram share, YouTube share, dan LinkedIn share, apapun itu intinya adalah other itu adalah di luar dari home, explore, dan hashtag gitu ya. Biasanya sih kebanyakan sih memang share. Jadi kalau Anda lihat memang ada share 133 kali pada postingan ini gitu ya. Jadi menghasilkan 8.000 impresi gitu ya pada konten ini. Jadi saya biasanya melihat ini gitu ya. Saya biasanya cuma melihat itu impresinya gimana, bagus apa enggak, kemudian interaksinya gimana, bagus apa enggak gitu ya. Kalau misalnya nggak terlalu bagus gitu ya, baru saya akan lihat, oh berarti konten ini tuh orang nggak suka. Kalau orang ini nggak suka, maka saya akan coba back lagi, saya akan lihat konten sebelumnya. Ini konten 2 hari yang lalu, jadi kemarin lusa ya, saya klik insight. Nah, Anda bisa lihat di sini konten saya dapat profile visit 1.900 dari reach 47.000 ya, jadi lumayan tinggi. Kemudian share-nya 452, jadi cukup tinggi ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa di sini profile visit 1.900 dapat follow 206 ya, jadi lumayan bagus. Kemudian dari home 30.000, kemudian dari other 20.000, dari explore ada, dari hashtag ada. Jadi Anda bisa lihat bahwa apa yang saya lakukan gitu ya, itu hampir setiap postingan saya itu bisa menghasilkan follow, bisa menghasilkan impression gitu pasti ya. Kemudian dari impression, kalau misalnya account Anda udah di atas 10.000, di atas 5.000 ke atas gitu ya, sebetulnya nanti Anda akan lebih banyak bertumpu pada home dan other gitu ya. Jadi orang-orang yang followers Anda itu akankah mereka mau nge-share konten Anda gitu ya. Karena itu sebetulnya tujuan utama kita. Nah, kalau Anda lihat sebetulnya di sini ada di bawah 47.810 itu ada 46%. Tulisannya account reach 46% weren't following you. Artinya dari 47.000 ini 46% itu tidak follow kita gitu ya. Jadi berarti hampir setengahnya itu orang baru gitu ya. Nah, orang baru itu makanya pasti ada follow. Tapi kadangkala gitu ya, saya akan coba lihat. Kita lihat berdasarkan berapa ya, 30 hari ya. Jangan gini ya, susah saya lihatnya. Coba Anda lihat ya, ada beberapa kasus konten saya gitu ya. Coba lihat, nah misalnya konten quote seperti ini. Nah, quote seperti ini tuh kan orang mungkin nggak terlalu banyak yang nge-share. Coba kita lihat ya. Nah, yang share, yang nge-like banyak ya, 2.600 gitu ya. Yang save dikit, yang komen lumayan 100 gitu ya. Tapi yang nge-share dikit cuma 23. Coba Anda lihat. Nah, walaupun konten saya ini, saya nggak tahu juga nih, kok bisa tinggi ya share-nya gitu ya. Tapi bisa Anda lihat bahwa walaupun profile visit saya tinggi ya 590, tapi yang follow cuma 10. Kenapa? Karena konten saya yang saya buat itu ya tidak ada sesuatu yang unik, tidak ada sesuatu yang manfaat gitu ya, kecuali memang ya cuman ngajak berinteraksi orang-orang yang udah saya ajak gitu ya, orang-orang yang saya follower saya lah kebanyakan. Jadi konten tipe jenis quotes ini kan cuma berinteraksi ke audiens kita gitu ya, ke followers kita, makanya dia nggak terlalu banyak follow-nya dibandingkan dengan konten carousel gitu ya. Konten carousel itu rata-rata banyak ya follow-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah ini juga sedikit ya. Jadi ada 25, cuman hanya punya 25 follow ya. Kenapa 25 follow? Ini karena hanya 25% orang baru gitu ya. Jadi kalau Anda bisa lihat dari 21.000 reach gitu ya, 25% hanya 25% orang yang, jadi sekitar 5.000 orang doang. 5.000 orang doang yang salah 20. Oh benar ya. 25% dari 20.000 kan 5.000 ya. Jadi hanya 5.000 orang doang yang bukan follower saya gitu ya. Jadi yang follow sedikit gitu ya. Jadi semakin sedikit reach gitu ya, maka akan semakin sedikit juga profile visit, semakin sedikit juga follow gitu ya. Jadi kurang lebih post insight ini seperti ini ya. Kadangkala beberapa konten gitu ya, ada yang bisa dapat hashtag, ada yang enggak. Itu biasanya tergantung dari kalau misalnya Anda terlalu sering pakai hashtag yang sama berulang-ulang, biasanya Anda akan mengalami hashtag yang turun gitu ya. Jadi hati-hati dengan penggunaan hashtag yang berulang-ulang, sangat tidak disarankan. Tapi pada dasarnya
apa yang kita lihat di post insight itu seperti itu ya. Jadi ada nggak impresi? Kalau ada impresi, impresi dari mana? Oh, ternyata hashtag ini ada 1000 impresi. Artinya hashtag yang kita gunakan itu relevan gitu ya. Nah, kalau relevan, baru kita lihat berikutnya berapa banyak dari impresi itu yang lari ke profile visit. Jadi bukan impresi ke reach dulu ya, sorry. Dari impresi berapa banyak yang reach? Nah, yang reach 47.000, yang profile visit 2.000 gitu ya. Berarti sekitar ya 5% ya. Sekitar 5% kurang ya, 5% kurang. Kemudian dari profile visit berapa banyak yang follow. Nah, karena yang follow 200 artinya sekitar hampir 10%-an gitu ya. Jadi buat saya 10% itu lumayan bagus gitu ya. Jadi ya artinya buat saya sih dari profile visit ke follow, jadi tingkat follow-nya itu 10% dari profile visit, itu menurut saya bagus gitu ya. Minimal kalau saya sih biasanya 5% untuk menentukan itu relevan apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa bahwa oh ternyata nih konten ini follow-nya bagus gitu ya, maka Anda lebih banyak buat konten serupa. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini gitu ya. Semoga Anda bisa paham tentang post insight dan apa aja yang lumayan penting gitu ya. Tapi pada dasarnya nggak terlalu ribet juga gitu ya. Tapi ya kalau memang Anda bingung, coba Anda ulangi lagi video ini. Memang kadang ada beberapa orang yang mungkin agak nggak bisa nangkap cepat gitu ya. Anda sebaiknya ulang gitu ya. Sama seperti saya juga awal-awal mempelajari ini juga berulang-ulang kali. Jadi jangan takut, yang penting mau belajar seperti itu ya. So kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.